terbatas. Aku oleh dari prakerja. Saya nganggur. Masalah untuk aku ya, kan prakerja nganggur kan deh. Siapa adik-adik? Siap. Ayo adik-adik baris dulu. Duduk yang rapi ya. Sebentar Bapak akan ajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Balik lagi di channel Bocah Tua Nakal TV. Asyik. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa dan luar biasa. Biasa di luar. Seorang pemuda yang peduli terhadap seni budaya kota Blitar, pelaku seni, ngerti manajemen seni, ngerti kesenian, kabeh bilang tentang seni. Beliau juga punya sanggar ya, sanggar tari, gabung sebagai pengurus sanggar. Pernah kalau nggak itu bukan aib. Biar tandingan. Saya tuh kenal Mas Andika itu dulu waktu di acara di KKP, ada namanya obrolan mahasiswa, sama kayak hari ini. Sing nggak jelas. Dia kecuali sing aku ini mas, sing aku sepakat ya sini. Dan ternyata Saya kenalnya beliau ini seorang penari, seorang yang ngurusi sanggar, tapi ternyata bukan hanya ngurusi sanggar tok, so, beliau seorang pemikir. pemikir, ya ngurusi anak, ya ngurusi bojo. Karena ngomongin anaknya gerak-gerak. Apa mas saya kesibukan ini sebagai seniman ini kesibukan ini pas masa pandemi ya? Ya, kesibukannya dan ngimpi mas, kapan soal-soal Ini penak, bayang ini. Oh iya, biasanya kan ada ya mas, Satria Loka ini kan sering manggung-manggung, sering-sering perform, dan akhirnya kena bencana COVID ini sangat berpengaruh banget ya tadi. sangat. Iya, kalau sampai seniman menghadapi COVID ini, siap. Sekarang sih sebenarnya ada pakai Sudah COVID ini iya mas, jadi tentang seniman. seniman menghadapi COVID ini, menurut Anda, apa yang ngenes? Yo, kalau ngomong ngenes ya pasti semua ngenes. Nggak kayak seniman kok semuanya mesti terdampak lah. Iya toh. Nah, tapi ya butuh seniman di UPN ya kan, ya ngenes pol, kosong banget. Aku udah bilang kok, Kan beda dengan PNS. iya, iya tadi seperti ini saya. PNS kan setiap bulan ya tetap ada tunjangan dari pemerintah. Artinya seniman itu kan harusnya dapat perhatian lebih gitu. Seniman ini kayak apa ramah. Terus ini kan peran pemerintah kan juga ke masyarakat terdampak COVID kan juga ada. Iya, Nah, Satria Loka sendiri kira-kira mendapatkan apa perhatian dari pemerintah juga nggak? Alhamdulillah sebagian, karena kan nggak mungkin semuanya mendapat. Yang di prioritas alhamdulillah semuanya mendapat bantuan dari pemerintah, baik itu bantuan tunai maupun bantuan sembako. Itu pendataannya juga dikoordinasikan melalui dinas terkait. Nah, seni itu berada di bawah naungan Kementerian Budaya. Nah, artinya ada memang sebagian memang mendapatkan bantuan dan sebagian memang mungkin belum terjangkau karena untuk data kesenian dan kebudayaan kan saya kira mungkin terbatas. Aku oleh dari prakerja. Kan nganggur. Masalah untuk aku ya, kan prakerja nganggur kan deh. Aku nganggur. Mencoba masuk di itu kan ada itu program dari kementerian itu apresiasi. Saya daftar 3 kali tidak lolos. Enggak apa-apa. Alhamdulillah boleh ya, mungkin. Kalau Kebudayaan
kegiatan seni apa Iya. yang biasa dengan lakukan? Kebetulan kalau dari kita dan teman-teman ya berusaha mengikuti apa ya perkembangan kita pentasnya virtual. Jadi bisa dengar juga memang dari dinas sendiri juga memfasilitasi beberapa kali untuk pentas virtual. Tapi ya tadi. Jadi kalau kita lihat Sanggar Patria Loka ini termasuk sanggar yang aktif dan mendapat sorotan, banyak sorotan ya. Ya meskipun ada sisi gelap atau terang, kan tergantung kacamata ya. Biasa balancing ini maksudnya balancing menganggap adewe iki coklat kan nganggep biru Makanya itu di sini kita membahas ini karena belum kenal, akhirnya kan nggak saya. Jadi nanti kita boleh ya, nyerempet-nyerempet dari sisi-sisi kan Sanggar Patria Loka ada yang bilang wah semangat, nah ada yang bilang biye. Aku pengen kru sokong sing duwe sanggar. Untuk sing duwe apa lagi? Pengurus terus yang terus saja hormat. apa kok sing duwe no amin. Amin. Itu Mas, monggo. Nah, sangat terkait fokusnya apa? Jadi kita ada 5 bidang, bidang tari, bidang perkembangan, bidang alawetan, bidang perjalanan, sama bidang teater tradisi. Jadi ada kodro, topang, kotak, kontrol kebetulan cek burung enek. Apa ya? Jangan mas. Mengenai apa ya? Gambarnya kok? Betul. Ini mas bisa nggak? Sak kodong ini sisa ora kelihatan dalam. Bisa, ada ini aneh ini. Kira. Iya ya. Jadi memang aneh Mas, menampung enggak dibatasi umur juga ya. Kita umur kebetulan tari itu sebenarnya mulai dari TK sampai usia 10. Ada. Ibu sih mungkin pengen bisa tari pengen Tahu mas gandengan. ini bujuku lah ibu tari ya kok. Orang betul kan bujuk aku ya. Jujur atau ini. Iya. Jangan-jangan dia sebenarnya guru tari bareng muridnya. Ya sudah pola intinya ketika hal positif akan menemukan sebuah kepositifan. Amin. Nah ini Mas, anu balik ke mana? Ini. Jadi Sanggar Patria Loka hari ini di Blitar itu Iya. seperti apa? Jadi Sanggar Patria Loka memang kita cukup apa ya sering dipercaya. Anak mas. Kayak kita mas enggak. Bukan mas kan yo udut. Di balik kan dipercaya kan ada tanggung jawab besar ya. Jadi alhamdulillah setiap kali kepercayaan itu diamanahkan kita, itu alhamdulillah kita mampu menyelesaikannya dengan baik. Itu versi menurut yang anggap, saya kan cuma layar. Itu tanda efek gitu. Itu tergantung anggap lah. Nah, jadi apa yang menjadi permintaan dari sing anggap itu alhamdulillah kita mampu menyelesaikannya dengan baik. Samping itu juga mungkin kenapa Patria Loka lebih sering untuk mendapat amanah itu ya lembaga secara administratif kita mencukupi semuanya. Jadi mulai dari RT, kemudian Kemenkumham, terus NPWP, itu kita juga punya semuanya. BPP untuk wajib pajak itu ya. Iya. Jadi setiap tampil diundang yuk bayar pajak. Pajak dan pajak. Makanya contoh sebuah klien institusi organisasi, sebuah contoh yang kokoh, apa, tutup. Mungkin bisa dicontoh untuk kawan-kawan seniman lain. Iya. Maksudnya gini, banyak yang kemudian ngomong, wah Patria Loka ini anak masnya. Padahal nggak tahu di belakangnya dia tuh nangis-nangis. Di belakang itu mereka punya tanggung jawab lebih. Berdarah-darah. Artinya apa jenis tanggung jawab yang diberikan tuntas masyarakat. Makanya kok pas ketika pelayanan itu bayaran puas. Saya ini apa gitu kan? Bukan Patria Loka kan tari, tari kan goyang. Ya Allah. Iya. Pikiran terus. Pikirannya traveling loh.
Selain anak kan memang Saya juga aktif di beberapa pekerjaan, ada driver, Wah, itu apa namanya? bisa ada tadi ya. Wasyo. Nisa Magataria. Tour and travel. Kalau mau bikin jingle di kita coba. Berarti suatu saat sering sponsor. Ayo, katakan lagu-lagunya dari K-pop ya. Terus kalau juga kalau keterlibatan organisatoris ya tetap sangat tidak sama di kan disebut Sebenarnya apa juga tidak seni budaya juga ngajar juga ngajar seni budaya di PKPN punya saya komisioner ini ya. tapi kok ayahnya kan sama mana nih? saya nganggur terus ya. Nanti harus berpikir bergerak. Kesempatan bergerak dari tiba-tiba. Ribet ini. Nah, Mas ini yang menjadi menarik dengan kegiatan yang padat, kemudian aktif dan konsisten di budaya khususnya tari, itu sudah berjalan berapa tahun? Saya dari kelas 3 SD sudah belajar tari, Pak. Belajar tari, terus kemudian SMP mampu, tapi saya paduan suara, dan SMA di teater, dan awalnya SMA 2 waktu itu. Terus saya membantu juga di Jawa Timur, terus paduan suara juga, SMA, kuliah, saya di persembahan, di BPN, AMB, program ya, mas dengan AMB. Beda setelah itu vakum, terus 2010 kembali ke Blitar, nganggur, ada gaya, diajak tambah-tambah anak saya. Diajak untuk ketemu sama Erwin, ketua sanggar, terus menjadi saya semakin lagi semuanya. Jadi artinya pernah berhenti ya? Jadi mulai dari kelas 3 SD, berarti ini seberapa tahun ya? Tapi bisa jadi istiqomah. Istiqomah kan membuahkan hasil. Dan yang penting itu kan kecintaan. Kecintaan. Kalau tidak saya tidak cinta kan ada apa semua. Iya lah. Apapun itu, dengan menganggap seni budaya kita ngomongin budaya orang kan nggak sering aja. Iya. Itu sebagai passion. Bisa dibilang apa itu? Itu yang sini penghasilan utama ini makanya pandemi kerosok. Bisa. Baiklah. Yang penting tukang driver ini macet gini Gion. Tapi latar belakang pendidikan memang di seni ya. Latar belakang pendidikan saya ada di top driver, maaf di pariwisata. Oh iya. Ya, itu saya kuliah diploma 3 itu pariwisata di Unpar. Terus saya lulus, ya wis setelah itu pulang kita vakum, ya kan, vakum terus pulang kita, terus terlibat di seni budaya di swasta itu dapat pekerjaan. Tahun berapa Mas kembali kita tadi? Sekitar 2010-an, 10, 11, us ngawet tahun nih, muncul. ya. Berarti tidak berdasar pendidikan seni itu bisa menjadi seniman hebat. Karena kalau beberapa kutipan bilang kesenian itu kan adalah sebuah kehidupan. Jadi sebenarnya kehidupan yang diungkapkan lewat apapun. Kalau Mas Andika lewat dari lewat Apa ya? saya lewat ini banyak. Ya salah satunya Begitu kan aku yang nganggur.
Tapi sing paling jenengan tekuni nih udah tari. Tari kebanyakan. Ya, mereka ya menggatuk bahasa Roma. Dari 25 tahun berarti hari ini, bencana hari ini yang memang sangat mempengaruhi Mas. Sebelumnya pernah nggak? Ya sebelumnya nggak begitu sih. Nggak begitu ya? Oh ya pas. Iya. Pas anu, poso. Pas poso. Surat yang mana ya? Surat ini sih. Posoe tanggapannya kan hukum. Iya, nah itu. Bukan tanggapan gitu. Karena fokus ibadah. Tuh, baiklah. Nanti kalau kamu frontal kamu akan dipenjara. Aja saya aneh-aneh Tahu. Ya, mohon maaf ya Mas, di sini cuma ada tela, kopi, teh. Biasanya bintang tamu nih ini udah berdiri. Oke. Kamu model apa? Jangan kan bisa dianggap sebagai salah satu orang berpengaruh di kesenian Petamburan. Enggak juga. Inisiator kalau menurut saya kan Mas. Kayak Orang pergerakan lah. inisiator. Melok kalau beda. Kebetulan enggak. Tapi itu membantu ya. Membantu. Iya, kalau dibutuhkan ya enggak. Tapi kan enggak apa-apa. Ya. Kita bertanyakan. Dengar-dengar anu baru lahir omongan Iya. setelah sekian lama menikah baru jebol ini. Dapat omongan nikah 2016 terus baru dapat omongan 2020. 2020 Program apa memang awalnya program kepingin dirampasan arah ya karena jenengan nakwi rezeki orang nak libur orang tolak justru ketika kita nggak program dipanggil malah dan pas main corona Itu jenenge gertar corona. Enggak ya? Cewek apa cowok Mas? oh Selamat ya Mas ya. ini Covidius Ya semoga saja dengan lahirnya anak pertama ya, anak pertama laki-laki di masa pandemi ini, Iwan Fals punya galang, kalau sampai nanti punya omongan ini sebagai semoga menjadi rezeki yang amin. Nah, menurut jenengan anak-anak muda seni budaya kita ini perlu bergerak apa dan Sebatas apa yang saya paham adalah teman-teman dari seniman muda itu masih punya misi, Nesa, SDKW. Mungkin yang mereka butuhkan adalah panggung, ruang, terutama kepemudaan dan privasi itu menurut saya masih kurang. Nyamuk kurang, padahal di luar kan juga ngumpul Jakarta lah ya, tapi bagaimana itu menjadi ruang terbuka yang bisa digunakan untuk mereka berekspresi atau minimal mengembangkan karya-karya mereka. Saya rasa mungkin perlu fasilitasi dalam tanda kutip ya, fasilitasi. Contoh misalkan sekarang ada lulusan seni musik ingin menggelar karya-karyanya, butuh sekolah. Misalnya itu di mana? Patung itu bisa digunakan oleh muda, Patung Satu di sini musik dan juga Ya ini saya berani bilang Mas, ini kritikan buat pemerintah dulu ini semoga. Artinya, Taman Pecut itu kan ini Blitar gitu, kota Blitar, ikon. Ya jangan diisi 14 dangdut karena lagu dangdut di setan Lelio lah. Minimal diisi dengan enggak, artinya perlu yang lebih klasik dan tradisional, dengan menggunakan sesuatu yang lebih dalam. karya-karya yang penting karya teman-teman. atau minimal dipertunjukkan secara live musik. Nah, live musik tapi belum genre yang mau genre yang belum genre pop, genre reggae. Nah, kan itu live musik dan keahlian dari teman-teman
Mohon bantuan pemerintah. Artinya ruang-ruang ini memang berbicara kesenian dan kebudayaan, berarti artinya peran mahasiswa, government, kemudian seniman sendiri sangat diperlukan sebagai ekosistem keseniannya dan jalan. Ya. Orang yang Blitar ini, keresahan lu yang Blitar banyak seniman-seniman di sini. Banyak Asalkan Wes terus nih ya. lanjut. Balik mana? Di konteks apa dinamika berkesenian tadi untuk menciptakan dia caranya kan sebenarnya semakin banyak masalah itu ketika bisa diselesaikan dengan baik kan semakin mendewasakan Mas. Bisa jadi kok aku sendiri Mas. Apa mergo dinamikane kakean tapi wong panggang kuwi atau dinamika ini tidak terselesaikan dengan baik? Kalau hemat saya, ini kok belum selesaikan. Akar permasalahannya mungkin belum ditemukan. Nek kan dulu masalah yang apa sih umat yang kok ada nek tok padahal yang dulu itu jadi hal yang lebih perlu disentuh. Kok banyak personal yang mulai dari masalah. Ya ada yang Nah itu pentingnya komunikasi ya, manajemen kesenian penting banget. Lah ngomongnya generasi orang-orang di Blitar ini berjalan dengan baik. secara umum baik karena saya lihat di lapangan tapi setelah saya maksudkan sama saya amati maka lulusan itu dia tidak lulusan sekali lulusan isi lulusan desa tapi bagaimana ketika mereka pulang ke kota opo ya itu dia kan yang ada buat lebih kemudian bertahan di Kota lain. sangat juga dengan segala macam pola bukannya mereka berekspresi minimal untuk menunjukkan karyanya. Nah, kalau di kita ya sebatas saja. Ini kita lagi pulang. Lagi wah kayaknya tempat-tempat kosong itu aja nih Pak. Cuma Mas, ini ada wacana apa ini? Blitar itu bisa nggak ketika akan menjadi ibarat kata ya kalau sebenarnya punya Jogja Blitar kan potensinya besar, kesenian apapun ada, orang-orang besar yang di nasional banyak. Bisa nggak Blitar itu akan nantinya jadi Jogja Jawa Timur? wah ini kan menurutku sih sangat bisa. Bisa. Nyapa kok? Nah Ini ini dari sebatas yang saya pahami ya dari beberapa narsum yang saya masuk dapat Blitar punya keunikan dalam segi bentuk karena dasar budaya tradisi punya bentuk keunikan. Blitar ini nggak diarani ngetan juga dari pulau dalam bentuk pakem gerak. Kalau ngetan dan latihan itu kan apa ya arah genre itu genre Jawa Timur Mataram lebih ke pulau ya. itu berarti kan gerakan-gerakannya tegas kalau emo Oh ya, ayo juga bukan ya umumnya yang lebih nyata Temong, nah. iya itu terus jalan Ya. pulau dia cenderung ke gerak yang halusan Blitar tapi bentuknya tak jadi pernah boleh dulu karena apa secara bahasa mungkin demokrasi dan artian gini bocah teman-teman yang kuliah dari Etan dan dari Pulau kan kok Dan rumahnya Blitar. nah mereka memang bergerak itu digerak gerak dengan orang sangat-sangat banyak hal bisa eksplor khususnya teman-teman muda ya yang memang mereka menempuh pendidikan seni secara basic, secara dasar mereka punya tapi kita pun sekarang bukan menarik Optimis, Punya kekhasan tersendiri jadi optimis ya ini Blitar jadi Jogja ya. optimis perlu pemuda-pemuda seperti oh iya apa Tapi gini Mas, iya ini isunya ya rada pencet tangan ya. oh
sepertinya kok perlu adanya undang-undang yang mengatur tentang kebudayaan. Masuk gitu ya. Pak Tokoh kayak Oh. apa belum aja sama ya betul. Jadi saja ini kan undang-undang itu ada secara nasional, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 Pemajuan Budaya. Tapi katakan ada PKD. Oh, pikiran. Yang mencakup hal-hal 11 menjadi pemajuan budaya sampai ke sini. Tapi padahal Nah, perdanya kan enggak akhirnya bingung. Ya pasti. Pokok pikiran kebudayaan sebagai acuan nasional ini. nasional dan diatur oleh undang-undang. Tapi daerah tidak menangkap dengan baik. Ya mohon bapak-bapak sebagai Itulah kelemahan otonomi. negara berdiri. Ya. Akhirnya juga bicara karya-karya seniman sepuh banyak yang tidak terlindungi. Iya, mana-mana. Jadi hilang. Padahal kalau kita akui luar biasa ya, karena memang benar pemikiran orang-orang itu luar biasa. Bukan hanya Sejarah kita sejarahnya yang dari Bung Karno terus mendatangkan Gajah Mada juga di Blitar. tapi memang secara apa ya, secara umum orang itu kan tahu ya. Betul. Nah, ini berarti mungkin nantinya moga-moga ketika podcast ini disebar, meskipun kelihatannya podcastnya memang guyon aneh-aneh, tapi di podcast ini banyak menelurkan mas ide-ide dan pemikiran. Artinya moga-moga jadi keren dari kanca-kanca seniman bahwa lewat bukan hanya kesenian saja, tapi budaya ini yang bisa ngopeni jati diri. Iya, betul. Moga-moga ya suatu saat, moga 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, moga segera ada lah undang-undang yang mengatur kebudayaan di kota kabupaten di seluruh Indonesia. Amin. Begitu ada Tambah perang. yuk moga. Terus tanyakan lagi. Perang. Anu pesen mas. Oh. Nah, Closing statement. pesan sebuah guru. Karena itu Ya, pesan untuk teman-teman khususnya generasi muda, kota-kota dan kita ayam. Berkembangnya ataupun keadilannya kebudayaan itu ada di tangan yang sepuh pasti sudah ada waktunya untuk diganti. Nah, maka dari itu kembalilah bahwa ingin kita tanggung jawab bersama orang tanggung jawab tapi juga kita selaku pelaku pun juga punya tanggung itu. Nah, misalkan katakanlah wis difasilitasi bisa, padahal ya semua jodoh, terus ternyata pelakunya malah hilang, karena ya repot. Jadi segala sesuatunya itu kan harus dilaksanakan dengan penuh ikhtiar, dengan apa ya, dengan setulus hati, terus kemudian akan tanggung jawab khususnya. Ya kan, Blitar itu kalau cilik dengan Kauntar. Blitar kan kota terkecil kedua di Jawa Timur sama Mojokerto. bahkan salah satu kota kecil yang seluruh Indonesia di Blitar ya. Iya. Yang punya banyak sejarah dan Permintaan untuk kaum tua. Pendidikan kaum tua, tolong jangan kami. Kalau saya mengambil garis besar bahwa Mas Andika ada menginginkan sebuah circle komunikasi dinamika oke lah. Iya. Tidak sepakat dengan pemikiran orang lain, satu seniman dengan seniman lain monggo, tapi bersaing secara sehat untuk yang akhirnya memajukan ini bersinergi bersama. Masih akui yuk kadang menurunnya antar Mas Andika tapi yuk pangga sih masih aku sih di tangan kamu aja ini bang sih Mungkin secara filosofis, Alhamdulillah. ya saya berharap antara mungkin bahasaku golongan 3 dan golongan 2 bisa seperti itu. Mungkin kan enak.
pesan tiga ya, Oh, tanpa menghilangkan bentuk sastra. Nah, saya katakan di sini jenis harus ada jenis jangan saling melengkapi. Jangan sampai menjadi air dan gula. Ada gula sopnya itu bisa tapi pasti kehilangan bentuk sastra. Ketika gula itu dipakai berhenti hilang jadi ini bro. Ini kalau sudah di kapur baru yang mengalami perubahan bentuk. Jadi seperti itu. Jadi semuanya itu sebenarnya masih bisa selama kita sama-sama membuka pikiran, membuka hati. Bahwa iki bapakku dia aku. Orang mungkin bapak jegalan air, anak jegal air. Makanya seperti itu. Tapi kalau saya ada pada jegal-jegalan ya pak. Iya guys. Jadi kiamat. Harapannya wes mau, wes Wes kota Blitar ini semakin menjadi karena aku ngomong dalam satu persatu ya kalau potensi yang tidak habis untuk diekspor adalah dan Indonesia itu sangat kaya. Itu masa untuk eksplorasi sampai kurang 600 tahun ya. Tapi kalau kita eksplorasi itu adalah mineral atau lain, masalah akan habis. Tapi kalau kita semakin eksplor semakin banyak, semakin banyak dan semakin kuat. Betul. Nah itu tidak akan habis. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budaya jati diri. Ya udah, untuk sementara materi Mas Andika, terima kasih banyak atas waktunya. Maaf apabila kami menyinggung, kami tidak berniat untuk menyinggung karena ini adalah untuk hiburan dan semoga bisa bermanfaat. Amin. Kita sambung lain waktu. sampai jumpa. Dadah dulu. Bocah Nakal TV. Rahayu, Retek Ayo. berapa menit tadi? Oh, wakeh baik.